Selamat pagi jemaat sekalian, kita bertemu kembali dengan diri pengharapan, selalu pengharapan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali bersekutu bersama. Kami bersyukur untuk apa yang sudah boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2-14. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya pada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluar orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di atas Mispa dan Yesana, yang menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Israel itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ebenezer, itulah kata-kata yang penting yang bisa kita perhatikan dalam bacaan kita. Dalam ayat 12 kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana, ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, Eben batu, Ezer berarti penolong, batu pertolongan. Bapak Ibu, Israel mengalami kemenangan besar atas Filistin. Lalu Samuel berhenti dan membuat sebuah batu peringatan tentang Tuhan menolong perjalanannya, agar Israel selalu bersyukur dan ingat Tuhan yang telah menolong mereka. 1 Samuel 4 ayat 1-12 ada juga tentang Ebenezer terjadi. Yang pertama, nama tempat peperangan antara bangsa Israel melawan orang Filistin. Israel mengalami kekalahan yang besar, bahkan Israel dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. Jadi Ebenezer pertama kali pernah ada di dalam ayat yang pasal 4 ayat 1-22, Filistin menyerang Israel dan kekalahan yang luar biasa terjadi pada Israel. Ebenezer, peristiwa Ebenezer yang kedua, tempat Samuel membuat batu peringatan tentang pertolongan Tuhan, agar Israel ingat Tuhan menolong mereka dan mengalami kemenangan. Apa latar belakang batu peringatan itu didirikan oleh Samuel? Kalau kita perhatikan, Ebenezer bukan tugu kemenangan, tapi kota awal di mana membawa kenangan pahit bagi bangsa Israel. Kalah
dengan korban banyak yang meninggal dunia. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22. Mengapa tempat yang namanya sampai di sini Tuhan menolong kita, justru bangsa Israel mengalami kekalahan pertama kali itu? Mengapa tidak ada pertolongan dari Tuhan? Dalam 1 Samuel 4 ayat 21, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Telah lama Allah meninggalkan tabut Tuhan, lambang penyertaan Tuhan di Kiryat Yearim 20 tahun. Mereka hidup menjauh, meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Baal. Imam mereka hidup di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Akibatnya mereka mengalami kekalahan demi kekalahan dan menjadi bulan-bulanan bangsa lain. Israel meninggalkan Tuhan. Dan Allah telah berjanji untuk menyertai, memberikan kemenangan jika mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mereka tidak berkenan, mereka tidak takut akan Tuhan, maka kekalahan-kekalahan akan terjadi. Jadi ini alasan paling mendasar ketika Israel meninggalkan Tuhan, mengalami kehancuran. Tanpa Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Meskipun mereka umat pilihan Tuhan, dan Tuhan tampaknya meninggalkan mereka. Jadi 1 Samuel 7 ayat 3 menggambarkan Israel mengalami kekalahan karena tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan dan tidak introspeksi diri kepada Tuhan. Kenapa kekalahan itu terjadi? Mereka tidak mengandalkan Tuhan yang pertama. Di tengah kekalahan tidak segera mengandalkan Tuhan, tapi masih mengandalkan diri sendiri. Bukan Tuhan yang diingat, tetapi bagaimana kemenangan yang menjadi fokus. Lalu yang kedua, tidak bertanya kepada Tuhan. Bagaimana menentukan langkah-langkah, strategi-strategi. Mereka mengambil jalan sendiri, pikiran sendiri, maunya sendiri, keinginannya sendiri. Mereka tidak introspeksi diri. Pada waktu kekalahan tidak menyadari akan akar kekalahan. Tidak sadar kekalahan itu karena kesalahannya sendiri. Itu sebabnya Israel tidak mengalami penyertaan Tuhan. Tapi melalui Samuel, Israel ditegur keras dan mereka bertobat dan segera merespon. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal, para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 4 dan berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan ajaib menolong bangsa Israel sehingga Filistin terpukul kalah. Lalu melalui batu peringatan Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagaimana pengalaman dan mereka mengalami kemenangan? Kekalahan Israel akibat kesalahan mereka sendiri karena meninggalkan Tuhan. Akibat itu harus mereka tanggung. Dan kekalahan itu menjadi introspeksi buat mereka. Mereka mencari Tuhan. Mereka sadar mereka telah salah jalan. Kadang-kadang tidak menyadari di dalam kekalahan, di dalam kegagalan, kehancuran, harus mengoreksi diri kita sendiri. Kembalilah kepada Tuhan jika gagal. Jadi ketika kalah jangan sampai salah mengambil jalan. Harus kembali kepada Tuhan untuk menentukan langkah selanjutnya. Maka bangsa Israel pun kembali kepada Tuhan. Lalu mereka melangkah dengan petunjuk Tuhan, dengan firman Tuhan. Bukan dengan pikirannya sendiri, tapi dengan terang firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemenangan itu terjadi. Lalu Ebenezer, Samuel berhenti. Dalam perhentiannya dia mengaku Tuhan menolong perjalanan mereka. Lalu dia membuat tugu peringatan. Dari tugu peringatan dia mengatakan, Tuhan kau menolong perjalanan kami. Dengan rasa terima kasih Samuel menyimpulkan evaluasi perjalanan. Dan dia berkata, dari seluruh perjalanan ini ternyata Tuhan menolong mereka. Hidup ibarat perjalanan. Ada saat momen untuk berhenti sejenak, merenung tentang hidup yang sedang dijalani. Apa momennya? Apa saatnya? Hari-hari ini ramai dibicarakan new normal. Kehidupan normal yang baru. Kalau kita perhatikan dari peristiwa di bulan Maret yang lalu sampai hari ini, maka kita berkata, sampai di sini
Tuhan menolong kita. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Kita mengalami anugerah dan pertolongan kita. Saat berhenti hari ini, apa perasaan kita? Lega. Walau perjalanan berat dan susah. Mungkin dalam perjalanan itu hampir tergelincir. Mungkin mengalami pengalaman pahit. Mungkin kita mengalami kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi bisa kita lewati semuanya. Dan berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi perjalanan belum selesai Ebenezer. Israel harus terus berjalan. Samuel harus terus berjalan memimpin Israel. Ebenezer hanya berhenti sejenak. Harus terus melangkah. Terus melanjutkan perjalanan, memandang ke depan, ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, ke perjalanan masih panjang, ada banyak rintangan dan kesulitan. Ada yang berat, mungkin ada yang ringan, mungkin kecemasan, kekhawatiran tak menentu di depan kita. Tapi yakinlah, Tuhan yang sudah menyertai selama ini, Dia akan menyertai dalam perjalanan hidup kita. New normal akan kita jalani. Yang penting di tengah-tengah perjalanan kita bergantung kepada Tuhan. Kita introspeksi diri, kita melangkah bersama dengan Tuhan dan hidup dalam terang firman Tuhan. Dan ingat saudara-saudara, Dia tidak meninggalkan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya di hari-hari yang lalu Tuhan memimpin kami sampai hari ini. Ebenezer, kami berhenti sejenak bersyukur Kau telah menolong kami sampai hari ini. Dan di hari-hari berikutnya, new normal, kami percaya Tuhan akan menyertai kami ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki strategi dan langkah-langkah bersama dengan Tuhan, dan melakukan tugas panggilan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, new normal, tetap keluar rumah pakai masker. Kita jaga jarak, menjauhi kerumunan, kita cuci tangan. Dan setiap dari mana-mana kita pulang harus membersihkan diri. Tuhan memberkati.